dapat didapat. Kalau bila perlu, pertemukan dengan saya lagi. Jangan khawatir, tidak akan saya aniaya Ibrahim itu. Paling kujilat aja dia. Ya. Ini kopral, bukan orang yang pantas untuk mendapat pujian. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin menanggapi apa yang disampaikan oleh Jenderal Bonaparte ya. Dan dia ketakutan ya, bahkan mengatakan apakah kamu kan punya anak polisi, apakah kamu tidak malu dengan anakmu, katanya. Lah dia seorang yang punya anak juga, anaknya menjadi pendakwah ya, menjadi dai. Apakah si Udin tidak punya malu sama anaknya? Lucu kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Inilah akibat kalau penista agama dibiarkan terus. Tahun lalu saya bilang harusnya disekat supaya tidak merusak kesatuan umat beragama. Sekarang muncul tokoh baru, Saifuddin Ibrahim, menistakan lebih berat daripada gaji. Untung ada Pak Mahfud MD yang segera memerintahkan untuk menangkap, mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau tidak kita pecah, itu yang betul. Kita tunggu, dapat didapat. Kalau tidak perlu, pertemukan dengan saya lagi. Jangan khawatir, tidak akan saya aniaya Ibrahim itu. Paling kujilat aja dia. Ini kopral, bukan orang yang pantas untuk mendapat pujian. Kopral, saudara, orang yang tidak memiliki mental. Dan memang dia terkenal karena sinya. Lebih jahat koruptor daripada penista agama. Lo jangan nge-framing kayak begitu. Di Indonesia ini, para penista itu bukan dari Kristen saja, akan muncul dari kalangan Muslim karena mereka bosan dengan kiainya, bosan dengan ustadznya, bosan dengan kitab sucinya, bosan dengan keributan-keributan yang dimunculkan oleh manusia macam kamu itu, kopral gaji jenderal. Kamu itu benar-benar tidak memiliki integritas pribadi. Kamu, saya yakin bahwa kamu telah banyak melakukan hal-hal buruk. Sejak dari kamu kopral sampai sekarang itu banyak kecurangan yang kamu lakukan. Saya pastikan mana yang jahat, penista agama dengan penjahat koruptor macam lo, ketangkap pula. Udah jenderal ketangkap. Nggak main-main itu, nggak sedikit yang kamu lakukan itu, jenderal. Oleh karena itu, ya jangan terlalu sok-sokan lah. Jadilah jenderal yang baik, polisi yang baik. Jangan jadi teladan. Kamu kan masih ada anakmu yang polisi. Anakmu yang polisi itu nggak malu kamu. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit.
Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Ya biarinlah. Saudara-saudara netizen Kristen nggak perlu marah karena mulut saya kena kanker. Mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS, HIV. Ya biarinlah. Nah, terserah saya. Bau kek. Itu kan urusan saya. Yang penting jangan kamu yang bau. Gitu. Kenapa sih ribut masalah itu? Ya tapi sekali lagi saudara-saudara, saya ini sumber keributan mereka. Itu namanya gila dan bego. Ya, maaf ya. Dalam 10 perintah dalam Alkitab tidak ada kaitannya dengan penista agama dan tidak ada larangan untuk bicara semacam itu. Negara yang tidak memberlakukan pasal penistaan agama, negaranya maju dan beradab. Berbeda dengan negara-negara yang sentimen agamanya tinggi, terutama negara-negara yang mayoritas muslim. Semuanya kacau, tidak aman dan terbelakang. Pakistan umpama sebagai contoh, sudah banyak warga yang menderita dipersekusi, disiksa, bahkan dimatiin dan dipenjarakan. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Jangan tadi si Min ya. Kelakuan si Udin asli bikin kita tertawa ya. Nonton video si Udin nih, aduh kadang-kadang geli ya. Blunder gitu ya. Cerita masalah etika, cerita masalah adab, cerita masalah norma-norma ya, aturan-aturan. Orang Saifuddin sendiri, si Saifuddin ini tidak punya aturan, tidak punya norma, tidak punya attitude. Kok cerita masalah adab segala macam, kurang ajar. Itulah ya, orang kalau bodoh itu ngomong asal cuap gitu ya. Yang pada akhirnya sama halnya dia tuh si Udin nih sedang meludah ke atas mengenai muka dia sendiri ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu mengenai dirinya sendiri gitu loh ya. Jadi kita kan aduh memang betul-betul Udin ini badut itu ya, tak punya malu. Orang-orang seperti Udin ini memang cocok lah untuk menjadi konten untuk bahan lelucon ya. Apaan itu loh, orang-orang Kristen apa tidak malu punya apa gembala atau punya pendeta, walaupun pendeta abal-abal, tidak malu kan orang punya pendeta seperti itu gitu ya. Itu kok masih ada yang percaya bahasa si Udin ini pendeta. Ngacau. Ngaku ustadz, ngaku guru, ngaku kiai, alah si tai kucing si Udin nih. Bikin malu. Bikin malu orang Kristen aja. Nah, jadi ya kalau ada orang Kristen yang waras mungkin dia tidak akan percaya kalau si Udin adalah seorang kiai, seorang pendeta. Aduh kacau dah. Oke, demikian saja komisi ini yang dapat saya sampaikan. Saya iri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.